Menerapkan konfigurasi virtualan atau VLAN pada jaringan komputer. Virtual Local Area Network atau VLAN adalah kumpulan perangkat di satu atau lebih jaringan LAN yang dikonfigurasikan oleh perangkat lunak, sehingga perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain seolah-olah perangkat tersebut terpasang pada saluran yang sama, di mana perangkat sebenarnya menaungi sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dalam jaringan pihak ketiga, tetapi VLAN hanya sebagian kecil dari jaringan IP yang terisolasi secara logis. Fungsi Virtual Local Area Network atau VLAN pada jaringan komputer adalah untuk memberikan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran. Domain broadcast ini biasanya batas subnet IP. Setiap subnet memiliki VLAN. VLAN memungkinkan beberapa LAN virtual berdampingan dalam LAN fisik atau saklar. Cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan, menggunakan port dan alamat MAC. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan VLAN disimpan dalam database atau table. Jika label didasarkan pada port yang digunakan, database harus menentukan port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengatur saklar atau jembatan inilah maka biasanya digunakan yang bisa diatur atau bisa diatur. Saklar atau jembatan ini menyimpan semua informasi dan konfigurasi VLAN dan memastikan bahwa semua saklar atau jembatan memiliki informasi yang sama. Switch menentukan kemana data dialihkan dan seterusnya. Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak penghubung untuk merekam atau menandai VLAN dan stasiun kerjanya. Koneksi antara VLAN membutuhkan router. Jenis-jenis VLAN. Yang pertama ada VLAN default. Adalah VLAN sejak saklar dinyalakan pertama kali. Selama konfigurasi, semua port switch disertakan dalam VLAN standar dan dapat dihubungkan ke setiap port. Di Cisco, VLAN default adalah VLAN. Yang kedua, data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur lalu lintas data di VLAN. Yang ketiga ada VLAN asli. VLAN asli adalah VLAN yang dikembalikan ke port jika tidak ada di bagasi dan tidak memiliki tag. Yang selanjutnya VLAN suara. VLAN suara adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dirancang khusus untuk komunikasi data suara dalam VLAN. Yang berikutnya manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk saklar manajemen. Langkah-langkah konfigurasi VLAN. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, tambahkan perangkat dan layanan seperti PC, switch, dan kabel. Setelah itu, sambungkan semua PC pada switch menggunakan kabel Strike. Kecuali PC yang akan menjadi remote perlu memakai konsol, seperti pada gambar berikut. Setelah itu, setting IP tiap masing-masing PC. Misalnya, saya memakai IP 192.168.1.1 hingga ke PC yang terakhir dengan IP 192.168.1.23. Caranya, masuk ke tiap PC, klik pada menu desktop, lalu pilih IP config. Kemudian pastikan semua PC telah terhubung dan lakukan tes ping pada tiap PC dan pastikan sudah terhubung. Setelah itu konfigurasi switch, misalnya saya menggunakan PC 22 atau yang menjadi remote. Caranya adalah klik pada menu desktop lalu masukkan perintah hashtag enable untuk masuk ke user mode dan jika ingin masuk ke mode global configuration ketikkan hashtag config t. Dan sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya. Pertama, beri nama VLAN-nya dulu. Saya akan membuat 5 buah VLAN antara lain VLAN guru, siswa, TU, kantin, dan security. Berikut adalah gambarnya. Setelah membuat VLAN, kita atur port yang tersambung ke switch pada masing-masing VLAN. Setelah port diatur, cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan ataukah tidak. Cara mengeceknya, kita perlu ketikkan perintah hashtag show VLAN brief atau hashtag do show VLAN brief.
Jika kita berada pada mode global configuration, berikut adalah hasilnya. Jika konfigurasi port VLAN sudah selesai, maka VLAN sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya, kita uji coba dengan tes ping PC pada masing-masing VLAN. Sekarang kita coba untuk tes ping pada PC 1 ke PC 3 yang ada pada VLAN 10. Dan hasil tes ping berhasil reply pada PC 1 ke PC 3 yang masih satu VLAN, yaitu VLAN 10. Kelebihan menggunakan VLAN atau Virtual Local Area Network pada jaringan komputer. Yang pertama ada security atau keamanan. Security atau keamanan dalam jaringan memang sangat penting sekali, sehingga dengan menggunakan VLAN, keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri, karena segmennya bisa dipisah secara logika dan lalu lintas data dibatasi segmennya. Yang kedua, cost reduction atau hemat biaya. Dengan menggunakan sistem VLAN, maka dapat dilakukan penghematan biaya, yaitu dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Yang ketiga, higher performance atau performa yang lebih baik. Sistem VLAN memungkinkan pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, sehingga akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Yang selanjutnya, broadcast storm mitigation. VLAN juga memungkinkan dilakukan pembagian jaringan ke dalam VLAN-VLAN, akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Yang selanjutnya, improve IT staff efficiency. Dengan menggunakan VLAN dalam jaringan akan menggunakan manajemen jaringan, karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Yang terakhir, simple project or application management. VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Kelemahan menggunakan VLAN atau Virtual Local Area Network pada jaringan komputer. Yang pertama, menggunakan VLAN secara logika memang berbeda network, akan tetapi pada kenyataannya secara fisik satu network saja. Ketika ada broadcast, maka pesan broadcast akan dikirim ke semua. Apabila jumlah host banyak, maka akan mempengaruhi kerja DHCP, dan ketika jumlah banyak hostnya, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. VLAN adalah fungsi logika dari sebuah switch yang bertujuan untuk membagi tiap jaringan pada jumlah user yang besar, juga sebagai solusi jika ada collision atau tabrakan pada jaringan. VLAN itu diibaratkan seperti sebuah kelompok, misalnya kelompok A hanya boleh memuat yang beranggotakan A sampai E. Selain itu, misalnya F bukanlah anggota dari kelompok A, maka F tidak dapat masuk atau tidak mempunyai akses. Sekian, terima kasih.